Halo, selamat datang teman-teman Autofun Indonesia. Hari ini cukup spesial juga nih, panas-panasan. Saya lagi ada di Lombok, tepatnya di sirkuit Mandalika, teman-teman. Jadi hari ini jadwalnya adalah ngetes langsung HR-V baru, spesifik yang varian RS, yang itu tuh, yang merah tuh, turbo. Untuk nyoba keliling-keliling di Mandalika dan sekaligus ngebandingin sama versi 1.8 Prestige yang zaman dulunya. Jadi untuk ngebandingin langsung seberapa signifikan perubahan dari yang 1.8 ke 1.5 turbo. Jadi yang mahalnya itu yang 500 juta untuk hari ini jadwalnya, teman-teman. Besok baru HR-V yang tipe CBS ISS kayaknya. Nggak deng, kalau besok kita lanjut ke Bali untuk ngetes yang HR-V versi SE, teman-teman. Ikutin saya seperti apa keseruan untuk muter-muter di Mandalika ini, oke? Oke, teman-teman. Kali ini kita reviewnya belakang-belakangan dulu, boncengan ya, teman-teman ya. Oke, Pak. Karena biar teman-teman lihat juga suasana di Mandalika dan tracknya seperti apa. Walaupun untuk sekarang kita pakainya yang HR-V yang lama dulu, 1.8 Prestige, teman-teman. Untuk merasakan seperti apa signifikansi perubahan dari Prestige yang 1.8 sama yang 1.5 turbo baru itu. Nah, ini teman-teman lihat deh Mandalika. Asik banget kan? Aspalnya cakep nih. Nih kita masih pelan-pelan keluar dari pit tadi untuk digaspol di teman-teman berbaju oranye di sana. Ya, oke, jendela dinaikkan apa-apa dari saya ya. Oke. Oke. Akhirnya kita kebut-kebutan di Mandalika, teman-teman. Meraungnya lumayan ya. Oke, ini jadi treknya trek lurus dulu, teman-teman. Kita balik lagi ke pit hanya untuk nyobain perbedaan sih yang saya bilang tadi, 1.8 Prestige sama 1.5 turbo yang baru. Nanti kita pindah ke mobil berikutnya, oke? Oke, teman-teman, kita pindah ke mobil berikutnya untuk sesi drag race-an. Jadi lintas lurus aja untuk nyobain akselerasi dari si HR-V turbo ini. Wah, ini dari naik juga kerasanya udah beda banget, teman-teman. Dipegangnya agak lebih terasa solid gitu loh daripada versi sebelumnya. Dan begitu belok ini nih, padahal saya masih pelan-pelan doang, tapi udah kerasa gitu dia lebih rigid ketika dibawa manuver. Dan di putaran bawah ini berasa ngisinya, teman-teman, gitu. Teman-teman bisa lihat, moga-moga teman-teman juga bisa denger bahwa kekedapan suaranya juga agak berbeda loh, teman-teman. Ini terasa kayak lebih baik gitu loh. Ya. Wah, lebih narik, teman. Turbonya kerasa nih langsung set. Begitu dia di RPM menengah ke atas tuh langsung 150 di Mandalika, teman-teman. Braking. Aduh, nanti nggak sabar yang cruisingnya, teman-teman. Tungguin aja, teman-teman. Nanti saya ini mau cruising pakai HR-V turbo full sirkuit Mandalika supaya teman-teman juga bisa lihat dan menikmati suasana di Mandalika. Oke, kita lanjut lagi. Dan hasil akselerasi sejauh 402 meter tadi memang signifikan. Waktu rata-rata yang diraih awak media termasuk kami untuk HR-V 1.8 Prestige rata-rata di 19 detik. Sementara pas pakai HR-V turbo di kisaran 16 detik. Kebayang nih, 0 sampai 100 km per jamnya bisa jadi sekarang 10 detik kurang kali ya. Oke, teman-teman Autofun, waktunya kita cruising Mandalika. Jadi teman-teman, emang signifikansi tenaganya dari yang lama ke yang baru emang boleh dibilang cukup jauh ya. Sekarang versi turbo ini khususnya yang 500 juta ya, yang RS,
Dia punya 177 PS yang mana cukup identik horsepower-nya dengan punya Civic ya. Si RV kan 190 tuh dia. 190 tapi sebenarnya basis mesinnya sama aja. Cuman beda output aja ya Mas ya. Tadi dijelasin. Terus torsinya juga cukup besar di kelasnya, itu 240 Nm, yang mana dia mungkin yang bisa lawan cuman Seltos GT Line, Seltos CRDI, sementara teman-temannya yang lain jauh di bawah itu teman-teman gitu. Tapi ya nanti kita coba aja seperti apa rasanya kombinasi antara mesin, platform baru, suspensi dan segala macamnya. Nanti kita lihat. Oke, kita mulai teman-teman. Kita tur Mandalika. Ini rasa main Gran Turismo teman-teman. Jadi mobilnya sama semua. Lagi iseng-iseng sama teman-teman. Nah, ini main Gran Turismo nih. Debu-debunya ya. Kedenger banget nih. Ini debu bekas siapa kemarin GP? Marquez. Agak berantakan sini racing line-nya. Yang penting seru teman-teman. Namanya juga. Oh iya, kebetulan teman-teman, saya baru ingat di sini juga ada mode wah, dia mabal. Jajan dia. Ketika digas di sirkuit gini, so far mobilnya kerasa cukup rigid dan nurut untuk dibawa manuver. Limbung dan understeer ya pasti ada lah dikit-dikit, wajar namanya SUV, ini bukan mobil balap. Tapi segini sih termasuk akurat kemudinya. Dan karena ada pedal shift buat naik turun gigi virtual, jadi walaupun pakai CVT, masih kerasa agresif karena putaran mesin bisa kita atur dan efeknya cukup berasa. Boleh dibilang handlingnya sangat menyenangkan. Aduh, ngomong ngepot aja ya teman-teman. Aduh, sampai lupa nih racing line-nya berantakan. So, teman-teman, itulah sesi terakhir dari test drive Honda HR-V RS Turbo di Mandalika, sekaligus ngebandingin sama versi yang lama tadi, teman-teman. Memang menurut saya rasanya cukup signifikan dari versi lama ke versi baru. Itu dari segala hal, dari mulai pas masuk itu kekedapannya berbeda, kualitas buatannya juga cukup berbeda. Lalu si handlingnya itu juga memang terasa lebih rigid di versi yang baru teman-teman. Ketika dibawa menikung, dia terasa lebih gigit gitu loh. Sementara yang lama agak sedikit limbung. Walaupun tadi pas saya agak kencang-kencangan di sirkuit, wajar lah yang namanya SUV pasti limbung, tapi segitu mah masih gigit gitu teman-teman. Tapi memang dari segala hal yang menyenangkan ini, desainnya yang eksentrik dan model global yang selalu membuat hati saya kadang-kadang suka gitu sama mobilnya. Tapi tetap ada beberapa kekurangan dari varian turbo ini. Yang pertama memang harganya untuk sebuah HR-V 500 juta lumayan tinggi teman-teman. Dimana kemewahan yang didapat di dalam juga tidak sebanyak itu. Misalnya kayak di harga 500 juta belum ada electric seat. Udah gitu ada tetap aja ada downgrade dari tray elektrik yang untuk panoramic roof-nya sekarang jadi manual gitu loh teman-teman. Dan ya well built aja sih di dalam gitu, tapi tidak berasa 500 juta. Tapi memang nilai utamanya adalah di tenaganya teman-teman. Tenaganya memang memiliki output yang cukup besar di kelasnya, bahkan boleh dibilang yang terbesar karena dia mungkin bisa dibilang hanya bisa disaingi oleh si Seltos GT Line atau Seltos CRDI secara torsi, tapi secara horsepower dia masih lumayan gede banget teman-teman. So, menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman tertarik dengan Honda HR-V Turbo ini atau justru tertarik sama yang SE? Nah, kalau tertarik sama yang SE, teman-teman tungguin
video berikutnya karena saya besok akan ke Bali untuk ngetes sekaligus yang varian SE teman-teman. Oke, thank you udah nonton Autofun Indonesia. Boleh jalan-jalan ke website kita di www.autofun.co.id dan jangan lupa juga kalau mau nonton motor di Motovun Indonesia. Saya Helmi Afrindi pamit, ciao.